Maaf itu indah. Disadur dari buku Sebening Mata Hati, Oase Penunjuk Jiwa dan Pikiran, karya Aspadapibia, halaman 168 sampai dengan 173. Maaf adalah sebuah kata yang terdiri dari 4 huruf yang mudah diucapkan dan tak perlu mengeluarkan biaya bila dilakukan. Namun masih banyak di antara kita yang enggan untuk mengucapkannya, apalagi memberi maaf kepada seseorang yang telah menyakiti dirinya. Kata ini sesungguhnya diciptakan untuk meringankan beban hati kita yang sedang gundah karena bersalah, atau kadang diucapkan sebagai kata ganti permisi ketika kita sedang melewati kerumunan orang. Lihat bagaimana pula perilaku Imam Hasan al-Basri dalam mengamalkan sifat al-afwu atau maaf ini. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang sahabat, beliau datang dan berkata, "Si Fulan dan si Fulan telah menggunjing Anda." Maka Imam Al-Hasan kemudian mengirimkan kue-kue kepada orang yang telah menggunjing dirinya dengan pesan, "Aku mendengar bahwa engkau telah melimpahkan amal baikmu kepadaku. Aku ingin membalas kebaikanmu." Saudaraku, di dalam kata maaf sesungguhnya terdapat 2 hal yang utama. Pertama, sikap meminta maaf, dan kedua, sikap memberi maaf. Orang yang bijak adalah orang yang mau mengakui kesalahan dan segera meminta maaf atas kesalahannya. Sedangkan orang yang dapat memberikan maaf atau memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya tidak saja bijak, tetapi dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Teman ngopi, kalaulah kita memiliki lidah yang tak pelit meminta dan menerima maaf, maka sungguh indah kehidupan ini. Tak perlu lagi kita saling menarik urat leher, mencari kesalahan orang lain, karena bukankah manusia adalah biangnya segala kesalahan? Apalagi kalau permintaan dan pemberian maaf itu disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka tak perlu lagi kita membalas, menjelek-jelekkan saudara kita yang sedang hilaf atau lalai. Dengan demikian, tak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak atau enggan memberi maaf kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, bahkan yang telah menganiaya kita. Sungguh suatu perjuangan batin yang berat untuk memaafkan mereka-mereka yang telah menzalimi kita. Begitu banyak keutamaan yang dapat kita peroleh dengan memberi dan meminta maaf. Begitu banyak keindahan yang akan kita peroleh baik di dunia dan di akhirat dengan memelihara sifat al-afu di hati kita. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, apabila para makhluk dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pemeriksaan, terdengarlah suara keras, harap berdiri orang-orang yang pahalanya di sisi Allah. Saat itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah orang-orang yang pahalanya di sisi Allah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain." Maka mereka pun berdiri serta
memasuki surga tanpa dihisab. Hadis riwayat Tabrani. Teman Nguti, dengan demikian marilah kita tanamkan keindahan maaf di hati kita.